Cancer. Hai, halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Selamat datang juga bagi kalian yang baru menemukan channel ini. Selamat datang dan selamat bergabung. Baik, di kesempatan ini kita akan mencoba untuk melihat ya guys, kira-kira orang seperti apa atau orang dengan latar belakang yang bagaimana ya, yang akan mencoba untuk mencari kalian atau akan datang ya di hidup kalian dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelumnya di sini saya juga mau disclaimer dulu ya guys, bahwa apa yang saya sampaikan nanti bisa benar ataupun bisa salah, atau bisa resonate dengan zodiak kalian atau enggak ya, atau bisa juga kebolak-balik. Untuk itu tetap serahkan semuanya hanya kepada Tuhan, ambil yang baik-baik saja dan ambil yang bermanfaat saja. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe dulu dan jangan lupa kalian nyalakan lonceng notifikasinya agar saat saya upload video yang baru kalian mendapatkan notifikasi dari channel ini. So jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya ya, baik itu di Android kalian ataupun di iPhone kalian, agar saat saya upload video yang baru kalian langsung mendapatkan notifikasi di handphone kalian masing-masing ya tentunya. Baik, tanpa lama-lama kita akan langsung saja untuk memulainya. Bila aku lihat di sini sepertinya ya, orang yang akan datang ke kamu ini adalah orang yang sangat-sangat merasa kehilangan kamu banget ya guys. Ya bisa aja dia dulu meninggalkan kamu ya, mungkin karena ada suatu sebab ya, ataupun ada suatu pilihan yang membuat dia bimbang, sehingga bila dilihat di sini pun dia ini merasa sangat menyesal ya, sudah meninggalkan kalian atau sudah mengakhiri hubungan dengan kamu. Karena bila aku lihat di sini sepertinya penyesalan dia ini ya sangat-sangat dalam sekali ya guys. Ya bisa aja dulu mungkin dia ini mengambil sebuah keputusan untuk meninggalkan kamu, atau mungkin untuk memilih orang lain ya. Namun sepertinya di sini dia dulu itu memilihnya tidak tepat ya guys ya. Atau bisa aja dia di sini itu salah dalam memutuskan ya, sehingga dia di sini meninggalkan kamu demi sesuatu yang mungkin dia pikir akan lebih baik ya, seperti itu. Ya bisa aja mungkin di sini dia itu menilai orang lain itu lebih baik dari kamu ya, atau orang lain itu lebih sempurna dari kamu, sehingga dia di sini sangat-sangat merasa kehilangan kamu banget ya, karena keputusan yang dia ambil ataupun sebuah pilihan ya yang telah dia pilih ternyata di sini malah menyulitkan dirinya sendiri. Ya bisa saja mungkin di masa lalu ya dia ini berbohong kepada kamu ya, atau dia itu tidak jujur kepada kamu, sehingga bila aku lihat di sini sepertinya dia ini sangat menyesal ya guys. Menyesalnya karena kenapa dari dulu ya, atau di masa lalu itu dia tidak jujur aja ya ke kamu tentang apa yang sedang dia alami atau apa yang dia lakukan ya, atau tentang apa yang dia rasakan. Karena seharusnya apabila dia jujur ya, bila dilihat di sini loh ya, kalau seharusnya dia itu jujur, maka semua ini pun tidak akan terjadi seperti itu ya. Atau bisa saja di sini dia dulu itu salah dalam memutuskan sesuatu ya, sehingga dia di sini akan berpikir bahwa seharusnya keputusan yang terbaik itu harus dia putuskan ya di masa lalu itu. Karena apabila keputusan yang tepat ya, atau keputusan yang sangat-sangat bijaksana di masa lalu tersebut dia ungkapkan atau dia tunjukkan ke kamu, maka semua ini pun tidak akan terjadi ya, seperti itu. Sehingga bila dilihat di sini pun dia nanti ya itu akan berusaha untuk menghubungi kamu, atau dia akan berusaha untuk berbicara dengan kamu ya, atau bisa jadi dia akan mengajak ketemuan dengan kamu untuk membicarakan masalah ini secara empat mata, dan berharap kamu bisa mengerti dia, atau kamu bisa menerima ya segala alasan ataupun segala penyebab yang akan dia ceritakan ya ke kamu guys. Sehingga dia di sini pun nanti akan berharap suatu keberuntungan ya, bahwa apa yang dia sampaikan ini kamu bisa mendengarkan, kamu bisa mengerti ya kenapa dia melakukan itu di masa lalunya, atau kenapa dia melakukan kesalahan tersebut di masa lalu itu, sehingga sepertinya dia di sini sangat berharap kamu bisa mengerti apa yang dia katakan atau apa yang akan dia jelaskan ke kamu. Ya bisa aja mungkin kalian dulu itu bertengkar sangat hebat ya, kalian itu
sama-sama terbawa emosi, atau kalian tidak bisa mengontrol diri kalian masing-masing, sehingga kamu pun melontarkan sebuah kata-kata yang sangat menyakiti hati orang ini ya guys. Karena bila aku lihat di sini pun sepertinya dia sangat sakit hati dengan apa yang kamu katakan. Ya bisa aja mungkin pas kamu marah ya, lalu kamu itu keceplosan ya, keceplosan kata-kata yang bisa menyakiti hati dia, atau kata-kata kamu terlalu keras ya, sehingga membuat si orang ini menjadi sangat sakit hati seperti itu guys. Dan kata-kata kamu itu bisa aja membuat hatinya terlalu sakit hingga mentalnya mungkin sampai terganggu ya, seperti itu. Ya namanya orang emosi juga nggak bisa disalahkan ya guys, karena emosi itu pasti timbul ya karena ada sesuatu ya, pasti ada pemicunya. Ya bisa aja mungkin dia dulu itu melakukan sebuah kesalahan sehingga membuat kamu itu sangat emosi ya, kan bisa aja seperti itu guys. Bisa jadi dia itu mungkin keluar dengan cewek lain ya, atau dia selingkuh ya, seperti itu. Sehingga di sini pun juga tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya, karena kamu pun juga disakiti, sehingga kata-kata yang keluar mungkin akan di luar kontrol kamu juga, sehingga bisa menyakiti si hati orang ini. Dan orang ini pun juga salah ya melakukan hal tersebut ke kamu. Dan mungkin kesalahan si orang ini adalah dia itu tidak jujur ya ke kamu, dia itu sembunyi-sembunyi, atau dia itu bermain di belakang kamu. Sehingga ya mau bagaimana lagi ya guys, kalau kalian itu buat mainan ya, atau kalian itu sampai diselingkuhi di belakang kalian, ya pasti marah ya, ya pasti kalian tidak akan bisa mengontrol emosi kalian tersebut. Sehingga orang ini pun juga posisi salah, namun dia itu malah sakit hati ya mendengar ucapan kalian yang sangat pedas ya mungkin, sehingga dia memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan kamu. Atau bisa saja di sini menyangkut tentang teman kamu, sahabat kamu, atau rekan bisnis kamu pun juga bisa ya. Ya bisa aja sepertinya di sini mereka juga menyesal ya. Kalau ini menyangkut tentang kerjaan, mungkin kamu itu di PHK, atau kamu itu dikeluarkan, atau kamu dikucilkan di tempat kerja ya, seperti itu. Sehingga di sini pun mereka juga akan berusaha untuk datang ke kamu, mungkin mereka juga akan meminta maaf, atau mereka akan mencoba untuk menjelaskan apa yang terjadi dulu ya, kenapa mereka melakukan itu ke kamu, atau kenapa mereka itu sampai mengeluarkan kamu dari kerjaan, seperti itu. Atau bisa saja di sini akan terbongkar sebuah fakta ya guys. Mungkin kamu tidak melakukannya di masa lalu tersebut, namun orang-orang di sini terlalu percaya oleh omongan orang lain juga bisa ya, sehingga mereka pun terlalu percaya dengan berita-berita yang nggak benar. Dan di sini pun terjadi sebuah penyesalan, sehingga mereka pun akan berpikir kenapa mereka dulu menjauhi kamu, kenapa mereka dulu sampai memarahi kamu ya, bisa aja seperti itu, atau sampai mengucilkanmu, atau sampai membuat kamu itu keluar dari kerjaan ya, seperti itu guys. Sehingga di sini pun nanti mereka itu akan berusaha sebisa mungkin untuk membina hubungan baik lagi dengan kamu ya. Mereka akan berusaha mungkin untuk minta maaf, atau ngobrol dengan kamu, dan lain-lain. Karena masalah dengan kamu ini sepertinya membuat mereka itu jadi nggak nyaman sekali ya guys. Di saat mereka itu kehilangan kamu, di saat mereka itu mengucilkan kamu, atau mereka itu tidak menyapa kamu, di sini pun mereka sangat-sangat sedih ya aslinya. Hingga mereka pun mungkin tidak bisa tidur, atau mereka pun merasa kehilangan sosok seperti kamu ya, seperti itu. Jadi hari-hari mereka pun aslinya tidak indah ya, apalagi kalau ini menyangkut tentang mantan kamu. Mungkin di sini terjadi sebuah penyesalan yang dalam ya, kenapa mereka dulu sampai seperti itu, kenapa mereka dulu bisa sampai meninggalkan kamu ya, karena sesuatu yang terlalu cepat mereka putuskan, atau keputusan yang terlalu cepat mereka ambil, seperti itu ya guys. Oke, kita akan mencoba untuk melihat kartu yang kedua, kira-kira orang seperti apa, atau orang dengan karakter yang bagaimana yang akan bertemu dengan kamu atau mencari kamu ya dalam beberapa waktu ke depan. Oke, bila aku lihat di sini sepertinya orang ini sedang bingung ya.
Atau mungkin itu dia hilang arah, atau dia itu tidak tahu ya sekarang harus ngapain, harus bagaimana, seperti itu guys. Oke, kartu ini lagi ya yang muncul. Sehingga bila dilihat di sini, mereka pun akan berusaha ya untuk mendekati kamu lagi dengan apapun resikonya. Mungkin dia di sini sudah siap ya untuk menerima segala resiko yang akan datang ke dia apabila dia ini berusaha untuk menemui kamu ya. Ya bisa aja saat dia menemui kamu, kamu semprot juga juga bisa ya guys ya. Karena kamu mungkin masih menyimpan ya sedikit rasa-rasa apa ya, sedikit rasa marah itu juga pasti ada yang nggak mungkin bisa hilang seperti itu. Kalau masalah kalian yang kalian hadapi dulu sangatlah berat. Sehingga bila aku lihat di sini pun mereka akan berusaha untuk maju terus pantang mundur ya, dan dia pun tidak memperdulikan resiko yang akan terjadi ya apabila mereka itu menemui kamu. Karena tujuan mereka di sini adalah mereka akan mengakhiri ya perseteruan yang terjadi dengan kamu ataupun segala hal yang bisa merugikan dia ya, seperti itu. Karena sepertinya di sini di saat mereka itu memang apa ya, mereka kehilangan kamu, di sini banyak sesuatu yang tidak mereka harapkan itu datang ya guys. Ya bisa aja mungkin di saat kamu itu tidak bekerja sama dengan mereka ya, kalau ini menyangkut tentang kerjaan, sepertinya di sini bisnis mereka juga nggak karu-karuan, atau pekerjaan mereka itu terbengkalai, atau tidak ada yang bisa mengerti dia atau bisa memenuhi ya selera dia. Itu pun juga bisa aja terjadi. Atau bila ini menyangkut tentang mantan, sepertinya di sini pun mereka juga merasa ya nggak bahagia juga bisa ya. Atau mungkin di sini mereka itu malah merasa gimana gitu di saat mereka itu putus dengan kamu. Sehingga sepertinya mereka akan berusaha lagi untuk mendekati kamu dengan resiko apapun yang terjadi. Karena mereka pun sepertinya memang tidak bisa ya untuk kehilangan kamu. Sepertinya di sini nanti mereka akan berusaha lagi untuk mendekati kamu ya. Mungkin kalau kalian itu cerai, dia akan minta rujuk. Kalau dia putus, dia akan mencoba untuk memperbaiki hubungannya lagi dengan kamu. Bisa aja dia meminta balikan lagi ya sama kamu. Atau bila ini menyangkut tentang temanmu, sahabatmu ya, dan lain-lain, bisa jadi mereka di sini akan berusaha untuk menjadi teman kamu lagi. Ya bila ini memang menyangkut tentang mantanmu ya, jadi hampir sama seperti yang tadi ya guys ya. Hampir sama, namun di sini sepertinya tidak terlalu parah ya. Jadi ini putusnya cuma putus biasa. Tapi kalau yang pertama tadi kan tengkar sangat hebat ya, seperti itu. Sehingga bila dilihat di sini pun sepertinya dia itu akan berusaha untuk berbincang-bincang dengan kamu, atau dia itu gimana ya, dia mungkin akan menceritakan kalau dia ini nggak bisa move on ya guys dari kamu. Dia selalu teringat dengan kamu, dia selalu teringat tentang masa-masa indah kalian berdua. Sehingga dia di sini pun sepertinya akan tanya ya ke kamu, kira-kira gimana sih caranya agar aku itu bisa melupakan kamu ya, seperti itu. Atau bagaimana sih caranya agar kamu itu bisa hilang dari pikiranku ya, seperti itu kan juga bisa ya guys. Jadi mereka pun akan meminta pendapat dari kamu, kira-kira bagaimana ya caranya mereka itu agar bisa untuk melupakan kamu dalam hidupnya. Atau bila ini menyangkut tentang teman, tentang sahabatnya, mungkin mereka itu akan berusaha untuk minta maaf ke kamu ya. Dan mereka pun akan, ya mungkin mereka bisa bertanya kepada kamu, gimana caranya agar kamu itu memaafkan aku ya, seperti itu kan juga bisa ya guys. Sehingga mereka pun di sini meminta maaf ya, namun bingung ya, karena kamu mungkin sudah bisa memaafkannya, tapi kamu tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Nah ini yang membuat mereka itu jadi bingung guys. Dimaafkan tapi kamu tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Sehingga mereka pun pasti juga akan berpikir ya, katanya udah dimaafkan tapi kok sikap kamu masih dingin ya, bisa aja seperti itu kan ya. Sehingga mereka pun akan salting sendiri ya. Mereka juga pasti akan bertanya, gimana sih caranya kamu itu bisa ceria lagi, persahabatan kita bisa enak lagi seperti dulu, atau gimana sih hubungan kita itu bisa enak lagi ya kalau kalian seumpama jadian lagi ya, atau balikan lagi, seperti itu.
Karena sepertinya di sini pun sifat kamu ya atau karakter kamu ini sedikit berubah ya guys ya. Karena kamu itu memang pernah disakiti ya, mau gimana lagi ya. Seperti itu ya guys. Jadi sesuatu yang sudah rusak ya, ya tidak akan bisa kembali seperti semula ya. Dan semua itu kalau bisa kembali pun juga harus butuh proses ya, nggak bisa 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan ya, ataupun bertahun-tahun juga belum tentu bisa karakter kamu kembali seperti dulu lagi ya, seperti itu. Dan untuk orang berikutnya yang akan mencoba untuk mencari atau mendatangi kamu adalah orang yang pernah menghancurkan kamu ya guys. Bisa aja dia menghancurkan pekerjaanmu, dia menghancurkan hidupmu ya, atau bisa aja dia adalah orang yang pernah menghancurkan hati kamu ya. Jadi seperti itu. Wow. Dari 1 sampai 3 agak mirip-mirip ya. Dan orang ini adalah orang yang tipenya itu dia adalah pekerja keras ya guys, yang pasti. Karena sepertinya di sini dia sangat fokus dengan kerjaannya ya. Dia itu orangnya nggak pantang menyerah. Jadi dia itu tipe orangnya adalah orang yang sabar, orang yang telaten ya. Seperti itu. Dan orang ini pun juga datang dari masa lalu kamu. Seperti itu para zodiak Cancer. Dan bila aku lihat di sini masalahnya ya, sepertinya dia dulu itu terlalu memikirkan sesuatu yang lain ya, dan dia tidak fokus ke kamu. Ya mungkin di sini bisa aja ya. Mungkin karena kerjaan dia yang terlalu padat atau aktivitas dia yang menguras waktu ya, sehingga dia itu sangat fokus di kerjaannya atau mungkin di bisnisnya dia, sehingga dia pun tidak sempat ya untuk memperhatikan kamu ataupun memberikan kamu itu sebuah kasih sayang yang penuh ya guys. Ya bisa aja di sini waktu dia yang sangat menyita, sehingga dia pun nggak sempat mengabari kamu, dia nggak sempat chatting kamu, ataupun dia nggak sempat untuk telepon kamu. Atau bisa saja di sini adalah orang ya atau mantan kamu yang pernah meninggalkan kamu atau membuat hidup kamu hancur karena dia itu tertarik dengan orang lain ya. Mungkin di sini dia tertarik dengan seseorang yang baru, atau mungkin orang yang baru pertama dia kenal, atau di sini dia itu tertarik orang yang lebih ganteng ataupun orang yang lebih cantik ya, sehingga dia pun memilih untuk meninggalkan kamu. Atau sepertinya mereka di sini meninggalkan kamu gara-gara mereka itu melihat sesuatu yang sangat menarik ya dari orang lain ya. Namun mereka pun akhirnya di sini juga menyesal ya guys, karena berlian itu ternyata kamu ya, bukan dia. Jadi seperti itu ya. Karena orang yang menarik dari luar kan belum tentu menarik dari dalam ya. Dan dia pun tergoda ya. Di saat itu dia ini tergoda guys, hingga sampai meninggalkan kamu ya. Dan setelah dia menjalin hubungan dengan si orang itu, yang ada apa ya? Penyesalan ya. Karena dia hanya melihat dari luarnya saja, namun tidak melihat dari dalamnya ya. Mungkin orang yang dia incar ya atau dia pacarin itu terlihat cantik dari luar, terlihat ganteng dari luar, namun setelah dia jalani ternyata sifat-sifatnya tidak sesuai ya dengan kriteria dia, dan yang bisa mengerti dia hanyalah kamu ya. Seperti itu. Sehingga dia hanya melihat orang itu dari luarnya saja, dan dia itu menyia-nyiakan sesuatu yang sangat berharga ya, yaitu kamu guys. Sehingga di sini pun dia juga yang ada hanya penyesalan ya. Mungkin kamu di sini juga udah males sama dia, udah males untuk balikan lagi atau menerima dia karena kamu pernah disakiti dan membuat kamu itu sangat hancur ya. Seperti itu. Sehingga dia di sini ya hanya bisa meratapi nasibnya sekarang ya. Dan dia di sini pun juga sangat-sangat sadar bahwa kamu itu adalah orang yang terbaik ya. Kamu itu mantan yang sangat terbaik yang bisa mengerti dia. Sehingga nanti di sini ya dia tidak dia itu tidak punya keberanian ya untuk mengungkapkan ingin balikan lagi sama kamu, atau dia itu ingin menyambung lagi hubungan cinta kalian yang seperti dulu.
Dia sepertinya di sini tidak punya keberanian ya guys, sehingga dia pun akan memilih diam dan dia nanti akan memilih untuk menjalani hidupnya yang sekarang tanpa kamu. Walaupun dia di sini sangat-sangat berharap agar kamu itu bisa kembali lagi bersamanya. Atau bila di sini menyangkut tentang teman kalian atau sahabat kalian, sepertinya mereka di sini juga memilih untuk menjauhi kamu ya, dan mereka memilih berteman dengan orang lain ataupun jalan-jalan dengan orang lain ya, dan di sini pun membuat kamu itu sangat-sangat hancur ya guys. Bisa aja kamu di sini punya teman, punya sahabat ya, yang kemana-mana selalu bersama kamu, namun mereka tiba-tiba menghilang dan lebih memilih berjalan ataupun mereka lebih memilih liburan ya dengan orang lain. Sehingga di sini pun kamu juga menjadi sangat sedih ya, seperti itu. Dan ternyata mereka pun akan mencoba untuk kembali lagi ke kamu. Ya bisa aja mereka itu baru sadar ya kalau teman barunya ini tidak bisa pengertian seperti kamu, teman barunya ini tidak seseru kamu ya, seperti itu. Sehingga mereka pun akan berusaha lagi untuk mendekati kamu guys. Namun mereka di sini juga ya malu ya, yang pasti malu ya, karena gimana lagi mereka membuat kamu itu menjadi sedih ya. Namun mereka di sini pun juga nggak berani untuk minta maaf, atau mereka itu nggak berani untuk apa ya, untuk ngajak kamu keluar atau bagaimana ya, seperti itu. Sehingga mereka di sini pun juga akan menjalani hari-harinya seperti ini ya, seperti sekarang ini. Dengan harapan suatu saat nanti mereka bisa dekat dengan kamu lagi atau bisa menjadi sahabat sejatimu lagi. Baik, cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan ke kalian semua ya para zodiak Cancer. Semoga bermanfaat. Namun di sini saya juga mau disclaimer sekali lagi ya guys, bahwa apa yang saya sampaikan di sini bisa benar ataupun bisa salah, atau bisa resonate dengan zodiak kalian atau enggak ya, atau bisa juga kebolak-balik. Untuk itu tetap serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Ambil yang baik-baik saja dan ambil yang bermanfaat saja. Baik, terima kasih. Tolong dukung terus channel ini ya guys, agar bisa semakin berkembang untuk kedepannya dengan cara klik subscribe. Dan jangan lupa kalian nyalakan lonceng notifikasinya, agar saat saya upload video yang baru kalian mendapatkan notifikasi dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa and see you.